cara membuat pamor itu memang dibuat setelah keris tempahan itu jadi, atau kodokan, atau dari awal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sang pamor? Mudah-mudahan hari ini diberi kesehatan dan rezeki lancar, amin. Video kali ini saya diundang Korivo ke tempatnya Mas Roni yang sering menyelam, mencari temuan-temuan. Mari udah sampai di tempatnya Mas Roni. Mari ke tempatnya Mas Roni. Mari kita ke tempatnya Mas Roni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, di sana. Mas Roni nggih. Nggih. Alhamdulillah. Iko. Siap. Wah, rombongan kelas berat ini datang nih, rombongan kelas berat. Ini baru Tamu-tamu spesial ini. ya. Rombongan kelas berat kita habis mau nyelam lagi, Mas. Loh, kalau aku nyelam nggak bisa lagi, bisa hilang. Enggak bisa ke dasar. Ini jadi Hamdi baru pertama kali nih guys kesini guys. Ini mau dari keris peninggalan jadi keris temuan-temuan ini mulai nih Mas Hamdi. Iya, nggak apa-apa loh. Cuma nggak ada yang keris Mas ya? Atau betok? Atau itu keris. Wah, temuan ya? Siap. Temuan. Nah, Yang kotor itu, yang kemarin Om Rico tahu kotornya itu. iya Yandi ini. Gila nih ini. Antene iya yo, perengat ini gitu. Istimewanya ada kinatai. Apa lagi Mas? Campur baur. Campur baur ya? Campur baur ada budak setegal loh. Singosari Mas? Singosari. Iya, Singosari. Ya, dari medoknya Singosari. Ini temuan daerah mana nih Mas? Ini temuan dari Tuban. Oh, Tuban malah. Temuan sungai juga ya? Sungai Bengawan Solo. Ujungnya hancur, tapi masih utuh lah. Ini juga Tuban. Ini Om Rivo tahu kotornya ini. Oh iya. Parah ya. Ini emasnya ini. Tapi ya terlalu parah, terlalu sadis. Oh iya. Menurut segi pandang Om, itu termasuk keris apa ini? Karena Tinanding Mas. Karena Tinanding Pandowo ya. Dapurnya karena Tinanding ya? Tinanding. Ada tindinya ini ya? Iya, ada tindinya emas itu. Mungkin asalnya kerang nih tuh. Oh iya. Keras terus kasih tindi biar agak lembek dikit ini. Oh gitu ya. Iya. Ada Ya tindi. memang filosofinya seperti itu sih. Tindi apa tambal itu? Tindi. Kalau tambal nggak tembus Om. Oh. Kalau tindi itu tembus Mas. Jadi untuk supaya meredam energi pusaka. Iya. Biasanya kasih emas atau kuningan? Ada emas, ada perunggu, Nah, terus kuningan sari. Ini sepertinya emas ini. emas itu. Iya. Sudah tak tes. Kalau ininya perunggu. Oh ini bentuknya Itu perunggu dikasih ya. sendiri itu Kak. Hancur. Ini mojo. Jadi lihat dari sirah kecak. Mojopahit. Kalau Singosari itu lebih ini, Lebih gede. Papa. gede dan persegi. Oh iya iya. Nah, iya. beda toh. Oh iya. Nah, ini mojo. Ada dari ini. Jadi bukan cuma dari peksine ya? Iya, bukan. Dari Salah satunya Gandhi juga. Gandhi Ya. juga ya. Karena peksi kadang-kadang kalau kotak pasti Singosari. Iya. Kalau agak lonjong, Oval, itu Oval, mojo. Mojopahit. Ataupun bundar. Ini kayak bundar ini. Bulat. bener. Cuma pamornya sudah rusak. Ya benarnya beras uta Bang More. Beras huta ya. Cuma karena udah kalah-kalah ya. Kompos. Ini ngerendamnya udah benar nih ya. Takutnya kan pakai kimia atau apa. Kalau pakai Hancur. kimia mungkin saya pasti pakai kimia. Kimianya itu cuma saya campur sama air. Itu tapi besinya tetap dimakan. Gitu ya. Yang benar pakai air kelapa. Heeh. Yang sudah lama 2 minggu apa. Atau Ah, pacing. baru kemarin apa review tentang
jamasan tentang mencuci pusaka. Sama Om Ripo juga sih. Saya lihat videonya kemarin itu. Ya itu bagus sekali untuk para pemula dalam pembelajaran cara-cara pembersihan kan seperti itu memang. Tapi kebanyakan itu kayak pedagang-pedagang kecil seperti kita itu maunya cepat bersih, cepat laku. Cepat bersih. Iya, maunya cepat laku. Iya. Tapi karena cepat, ya akhirnya ini. Akhirnya Mas, seperti itu memang. sebenarnya kalau pelan-pelan, ya paling seminggu loh Mas rendem. Iya. Jadi tiap hari disika, dilihat. Nanti Jadi kalau hari ini dapat, besok harus laku. Itulah perbandingannya. Itu nggak nuntut. sebenarnya telepon telepon, udah dapat teman nih go, transfer dulu. Loh, Biar pelan-pelan bukanya. nggak usah dikasih tahu sudah sering. Kalau modal udah nipis sudah tak telepon sendiri. Aduh. Jadi kalau ini masuk apa ya? Ya tetap pedang itu, Larbang, larbang. ya? Iya. Ini nggak dapat ini ya, Lon? Nggak dapat apa Handle-nya handle ya, Lon? nggak ada. Ini masih utuh banget. Mungkin ya? ada kemarin itu bekas-bekasnya, cuma udah dibersihkan kan mubrul. Iya, ngumpul. Ini biasanya kayu ya, Lon? Kayu hitam tuh ya. Kayu. Cuman Loh, kemarin saya dapat kayu hitam, udah tak gerasi. itu ya, Oh. gede itu ya. Udah tak gerasi. Gitu. Nah ini kayak gini nih, cara bersih ini gimana biar aman ya? Kalau aku sih tetap pakai air kelapa atau air pace. Oh. Jadi malam Ini kalau dilihat saya yang jika- cuci, mungkin ada yang keropos pasti. pasti. Karena dicampuri kimia Mas. Iya pasti, ya. Mana yang mana? Saya itu kebanyakan pakai pembersih lantai, memang. Iya itu kan ada HCl-nya. Ada hasilnya. Prostek itu. Heeh. Tapi pakai kelapa gitu lebih minimalisir keropos ini. Iya, karena yang dimakan air kelapa itu kan itu Organik ambil aja. asemnya gue. Nah, Itu karatnya aja yang dimakan. Nanti ngelupas sendiri. Mungkin kalau kita bisa melogika air kelapa itu kan mengandung unsur minyak. Jadi kalau minyak itu menyerap mungkin bisa mengangkat karat mungkin loh Mungkin dari ya, bisa, analisa itu bisa. seperti itu. Iya, aku tadi mampir Mojokerto. ah. Bentar ambil keris tapi belum kena nih. Mana. Keris Madura. Tadi bawa keris tuh. Istimewa. Mantap ini. Handle cutting, mantap. Ini ladrang daun Madura, kayu apa ya? Kemuning. Kayu kemuning, Pendoknya masih ori, alpaka ya. alpaka ori, lawasan, handle-nya Donorico. Donorico kuno ya. Iya. Kuda terbang ya? Iya masih Iya. ini. Ada lambangnya kuda terbang sini. Kita lihat ya nih. Mantap lagi bro. Ini teman bapak. Ah, Kan udah almarhum, tinggal anaknya. wah iya Abi, bro. Mantap. Jadi dulu ngambil dari bapaknya Mas Amdi. Iya, temennya bapak. Ah. Memang suka Madura kok. Tapi ini masih tergolong utuh kan, ono geger sapi. Iya, Ini jadi masuk Tresnogati ya? Trisnogati. Masuk Tresnogati, pamore bulu ayam. Atau Kalau di belarak, Jawa ron genduru. ron genduru. Tapi kalau di Sumeneb sendiri masih ganggeng kenyot. Oh kalau di Sumeneb namanya masih gangan. Iya. Kalau yang rapat itu largangsir. Karena apa, Om? Sekarang di Sumeneb pun masih produksi. Cara melipatnya seperti largangsir, cuma lebih dijarang-jarang, Pak Mor. Digede-gedein. Kalau rapat jadi largangsir. Mati ini bro. Akhirnya minta berapa orang? Ini suruh paling atas suruh telepon aku. Kalau udah Penawaran paling atas ya. Wes buat tawar 50. 50. Aku nawar 50. Tawar berapa Ron? Hah? Tawar. Saya malah jual saja. Rencana gini, Om. rencana Ini gimana? saya ambil karena apa ya? Ada riwayat itu kan dari bapakku. Terus di rumah kan ada dua tuh di Iya. tawar koiri 75. Iya. Saya nggak ngasih, siapa tahu koiri bisa nambah 85 ta. Lah 50-nya buat Buat ambil tambah ini. Ya. Jadi upgrade kan? Iya. Kan lebih bagus ini, Lebih, ya. Pak Moro. Lebih Ini Natal. bukannya masuk apa kayak belarak sineret gitu? Enggak, Beda. belara kalau belara lebih rapat. Lebih Oh, lebih rapat. Iya. Kayak seperti bulu ayam mungkin. Kalau di Jawa ron genduru. Ron genduru, ya masuk ron genduru. Tapi ron genduru bukannya apa selang-seling? Ngebiak. Iya, ada yang selang-seling. Selang-seling. Nah, Ini unik ini asli Madura sih aku bilang ya.
Iya, masih rongkok ori Masih loh. rongkok ori, gading juga. Iras juga. Iras Mas? Enggak kayak Oh enggak. Udah iras. Mantap jiwa bro. Ini kalau diestimasi tahun kapan ini? Om? Ya ini Sumenep era Mojopahit itu. Masuk Mojopahit Mas ya? Iya, Oh. eranya Mojopahit. Oke. Kalau Sumenep yang Mataram banyak ditemukan itu di Sumenep yang kulit semongko tapi besinya beda, nggak keropos kayak gini. Dan dia ini padat Korosinya, banget ini ya. Besinya padat banget. Kelihatan. Iya, kelihatan. Kalau belajar keris yang paling gampang kita lihat selorok dan lipatan. Jadi bisa nampak. Ya, nggak bisa di. Tapi kalau kena yang era Mataram itu lebih lumer karena mungkin usianya masih ini masih belum terlalu tua. ya. Iya. Jadi serat-serat masih Masih harus ketutup, ini. harus digoyang. Iya. Kalau ini udah nggak bisa disangkal lagi, wis. Oh iya, pertanyaan sih. Mungkin dapat menjadi sebuah pelajaran teman-teman sih juga. Menurut Om, cara membuat pamor itu memang dibuat setelah keris tempahan itu jadi atau kodokan atau dari awal. Ya Menurut kalau pemahaman proses pembuatan keris, kalau bikin pamor ya terutama satu kan yang dicari bahan pamor. Kalau keris baru sekarang, memang bahannya ada nikel, terus ada baja. Enggak, masalah pembuatan, pembentukan bentuk setelah pamor. Bentuk pamor itu loh. Setelah keris sudah jadi atau sebelum jadi? Sebelum jadi, Mas. Oh, sebelum jadi ya. Makanya sempat ramai kapan hari di grup itu, di grup Facebook, teman-teman laporan kan, katanya sudah jadi baru ditempelin pamor. Nah, itulah yang sering menjadi polemik buat rekan-rekan pemula. Itu kan pemahaman tentang pamor itu dibuat setelah keris jadi. Atau kodokan gitulah bisa dikatakan. Apa bukan Empune wis punya stok kodokan pamor? Am? Kalau- Jadi misalnya ada satu empu dia punya kodokan buat pamor udan mas. Enggak. Ada pamor macam-macam. Kalau kita stoknya. bikin seperti bulayam itu ya, nomor satu harus disiapin aten. Iya, iya. Dan buat selorok ini. Ya. Kalau dulu sampai sekarang pun ya tetap cari yang baja kan, bikin bagus toh. Aten tengah itu. Nomor dua kita bikin lipatan pamor. Lah kalau nikel, kalau bahan sekarang nikel, kalau dulu kan meteor. Iya. Kalau sekarang nikel itu ditempelin ke baja, ke aten itu, ya nggak ada serat mah. Berarti kan pamor diproses, ditempa lipat sampai sekian ratus, jadilah urat-urat pamor. Jadi nikel sama besi itu di tempat lipat mah. Iya. Jadi ditumpuk-tumpuk gini, lipat-lipat lebih. Akhirnya kan keluar garis gini, putih sama hitam. Itulah ditempelin ke baja itu. Baru ditempa lagi, dijadiin satu. Lah itu kalau pandai kayak teman-teman Isi. di luar kota kadang bikin kan tanpa tahu cara, kan yang menentukan orangnya juga. Berarti secara garis besar pamor itu sebelum membentuk pamor ABC atau genduru atau belaras sinar itu kita tidak tahu ya. Atau kita sudah mempunyai planning ini akan menjadi pamor. Oh iya dibikin Mas, pamor Sudah ya? itu. Berarti pamor itu setelah tempat lipat tadi bikin Iya. pamor berlapis, itu kan mau jadi bulayam. Iya, Kita sudah. dipotong-potong seperti bulu Ya, ayam. secara garis besar sudah cetak lah. Iya. Dicetak. Tapi tebel Mas. Betul. Jadi aku kan dulu garap juga ya, mulai SMP kan. Males Mas saking garap Mas. Nutut temen, nutut. tantangnya miring. Miring tenan. Makanya pilih wis bakulan ae wis. Enggak ya, inilah yang sering menjadi polemik Jadi dari komunitas. satu keris itu satu bahan pamor. Am? Apa empu itu bisa buat beberapa stok untuk pamor? Stok sih bisa kalau pamor. Karena apa yang paling susah memang bikin pamornya, tempat lipatnya tempat itu. lipatnya. Lama. Sampai ada yang 500 Jadi kan lipatan. sekali buat apa lipatan pamor itu atau satonnya itu bisa buat banyak keris loh. Ya Kalau empunya buat itu. enggak, bukan banyak keris gitu. Tetap satu keris, satu keris satu itu. satu bahan pamor itu. Kalau enggak nanti beda. Berbeda. Jadi kan jenis besi kan bermacam-macam, Ya, mungkin ya. kandungan bajanya atau apa. Nanti kalau diwarangi blang-bling. belang-beling ya.
Jadi khusus satu apa keris ya buat satu buat Satu itu. Mungkin kalau pandai sekarang atau empu sekarang nyetok bahan dasarnya aja tuh. Berarti bahan atennya toh. Aten atau nikelnya itu. Nikelnya itu. Makanya pusaka itu walaupun baru, itu nilainya itu Ya, tinggi Om. tergantung empu. Memang ada rencana sama Korevo kita Iya. bikin keris baru, Mas. Iya. Jadi keris baru dari bentuk dan bahan pamornya, atennya juga nggak kalah. Dan nanti juga di yoninya gue ya, Iya. bisa diisi katanya. Bisa dong. Ada Bisa. kok teman-teman saya bisa ngisi loh. Roni bisa. Itu bisa juga ya? Nanti ada. Saya nggak bisa, cuman dikasih memang GSP. memang benar. Celup kali Iya, berat. celup berat. Memang benar sih, sesuatu benda itu memang diisi dengan doa itu memang ada. Bahkan sampai sekarang bukan hanya pusaka, keris-keris yang bertuah, bahkan suatu ajimatan yang Iya. kita lihat seperti sederhana, seperti cincin ake itu aja. Iya. Itu pun bisa diisi karomah-karomah tertentu. Tapi untuk orang-orang yang paham di Ya Di intinya situ. kan doa kan. iya, Jadi siapa yang doakan ya benda itu jadi mempunyai kekuatan sesuai doanya. Sesuai doanya. betul sekali. Jadi semakin yang doa itu semakin dekat sama yang Maha Kuasa, ya semakin besar kekuatannya kan. Iya. Doa itu. Benar dong. Kalau yang doa nggak dekat sama yang kuasa ya kekuatannya ke yang lain-lain. Benar sekali. Memang doa itu tidak akan bisa musnah dan doa Paling bagus tidak itu akan ya, musnah. paling bagus nih Am. Kalau buat keris yang doakan itu mamaku. Mantap. Oh iya. Iya, buat aku loh. Buat dia. Pak Tumrivo, Benar. Pak Iya Oh, kan? benar setuju. Jadi kita buat keris, ini mamiku yang doain. Iya, itu jangan dijual dong. Doanya supaya cepat payu. Itu. Enggak itu mungkin pakem yang paling benar gitu ya, Mas. Betul. Jadi kayak Mas Roni buat keris misalnya. Memang seperti itu. Jadi seperti halnya gini. Bahwasanya kalau saya keyakinan saya itu adalah orang Islam, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwasanya seorang laki-laki itu pusakanya itu ada di seorang ibu. Ibu, ya. Sebenarnya di situ. Kalau seorang perempuan itu pusakanya ada di suami. Seperti itu kalau sudah beristri. Makanya lebih indah bila mana kita itu menguri-nguri budaya untuk memahami itu, bahwasanya lebih besar doa dari seorang orang tua itu jangan diabaikan. Iya, benar. Kebanyakan sekarang itu kan kita lihat semua itu mengabaikan tentang sejarah, tentang budaya orang Jawa dulu, hingga kepada orang tuanya sendiri Lupa. berani malah bukan lupa saja, berani mau pingin sepeda motor orang tuanya sadui. Banyak itu. Karena apa? Karena kurangnya memahami budaya kita. Kalau orang Betul. berbudaya itu pasti dia identik bisa menghormati dan menghargai, apalagi kepada orang tua. Kepada orang yang lebih tua pun kalau berbudaya dulu pasti bisa menghormati, sungkem paling tidak. Hormat. Oke, sahabat Sempamor, video kali ini dengan Mas Roni dan Korevo baru pertama kali di mana nih, Jombang ya? Coba. Keren tapi teman Iya, keren. teman Saya tok juga. di sini. Saya juga salut dan berterima kasih mau datang jauh-jauh. Iya, saya yang berterima kasih Mas, sudah diterima Mas. Oke, sahabat Sempamor, terima kasih semua. Semoga video kali ini bisa bermanfaat Ya. bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diajak Mas Roni untuk hunting temuan-temuan di Sungai Berantas di Jombang. Iki sak gini tok lho. Airnya sak gini tok.